全力で、戦ってほしいなと、思います。でも僕は森保さんが就任されてから Timnas Indonesia sudah beda, DNA Eropa di tubuh skuad Garuda bikin pelatih Jepang waspada. チーム力は本当に今が一番、いいのかなと、ただ完成ではないので、今後もっと良くなっていくと思いますし、そこはぜひ期待していただければなと思います。Indonesia go head-to-head in the Ultimama Stadium with everything still to play for. Both teams currently have 3 points to their name in Group D and Shin Tae-yong pasrah soal hasil Timnas Indonesia versus Jepang. Berulang-ulang sebut kata berat, dia bicara jujur. Start to their tournament leaves them still fighting for qualification on the last day, while Indonesia could make history, place in the side after that loss to Iraq 5 days ago. Early pressure here from Samurai Blue. Go on with a through ball to Ueda. Ueda goes. An early chance to take the lead here. Ueda brought down in the box and steps up to give them the lead. Shortly there. Media Jepang soroti daftar skuad Timnas Indonesia yang akan hadapi tim Samurai Biru, singgung Justin Hubner yang pernah. Almost half an hour gone, next to nothing from Indonesia. It's been all Japan so far. Chance here though. Ferdinand with a good build-up play on the left. Decent ball into the middle. Nakayama. Timnas Indonesia sudah beda, DNA Eropa di tubuh skuad Garuda bikin pelatih Jepang waspada. Timnas Indonesia sekarang dirasa sudah berbeda dengan DNA Eropa yang ada di tubuh skuad Garuda. Hal itu membuat pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, waspada. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Jepang menjadi salah satu laga yang hadir pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Timnas Indonesia dan Timnas Jepang kali ini akan menjadi partai krusial bagi masing-masing tim. Untuk Jepang, tim Samurai Biru berupaya mengincar poin penuh untuk mengamankan posisi puncak klasemen Grup C. Di laga sebelumnya kontra Australia, mereka hanya bisa meraih hasil seri 1-1. Padahal di partai-partai sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang berhasil menang tanpa kebobolan. Cina, Bahrain, dan Arab Saudi sudah merasakan kedahsyatan kekuatan dari pasukan Hajime Moriyasu. Akan tetapi, hasil minor justru didapatkan kala menjamu Australia pada matchday keempat yang digelar di kandangnya sendiri. Sementara itu, Indonesia juga tengah berhasrat untuk memperbaiki peringkat di klasemen sementara Grup C. Posisi runner-up menjadi incaran utama dari skuad Garuda demi kelolosan ke tahap berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno kian memotivasi para pemain Indonesia untuk meraih kemenangan atas Jepang. Melihat hal itu, Moriyasu selaku juru taktik Jepang mewaspadai permainan dari Indonesia arahan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 56 tahun tersebut melihat Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia dipandang telah berupaya keras berbenah demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tercatat lebih dari setengah skuad dari 27 pemain yang ada merupakan naturalisasi, dan beberapa di antaranya juga tengah berada dalam peralihan status kewarganegaraan. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choyaon menjadi tulang punggung bagi Indonesia saat ini. Mereka adalah pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, dan sebagian dari mereka juga berkiprah di benua biru. Oleh karena itu Moriyasu tidak memandang remeh kekuatan yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Kami mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki oleh Indonesia, ya ucap Moriyasu seperti dikutip bolasport.com dari Nikan Sports. Kami juga memperkuat tim kami di berbagai negara. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu saat memimpin laga menghadapi Australia pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Stadion Saitama 2002 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
negara ini memiliki budaya sepak bola yang bergairah. Ini adalah bagian dari upaya penguatan, dan sebagian besar pemain naturalisasi aktif di Eropa. Para pemain berbakat mengisi sebagian besar posisi starter sebagai perwakilan Indonesia, membuat kami menjadi tim yang lebih kuat dari sebelumnya. Shin Tae-yong pasrah soal hasil timnas Indonesia versus Jepang, berulang-ulang sebut kata berat, dia bicara jujur. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara soal skuad Garuda yang akan bertanding melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turut diketahui bahwa pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Selain timnas Indonesia, Hajime Moriyasu juga sudah mengumumkan 27 nama pemain timnas Jepang yang akan dibawa untuk melawan skuad Garuda. Sadar unggul segalanya dari Indonesia, Jepang sepertinya tetap tidak menganggap remeh skuad Garuda. Hajime Moriyasu membawa pemain-pemain terbaik Jepang yang bermain di luar negaranya. Setidaknya ada 7 pemain Jepang bermain di Liga Champions Eropa dan dibawa Hajime Moriyasu untuk melawan timnas Indonesia. Ketujuh pemain itu, yakni Wataru Endo, Liverpool, Hidemasa Morita, Sporting Lisbon, Reo Hatate, Celtic, Kyogo Furuhashi, Celtic, Daizen Maeda, Celtic, Daizen Maeda, Celtic, dan Takumi Minamino, AS Monaco. Selain itu, masih ada lagi pemain Jepang yang bermain di loga top Eropa turut di bawah Hajime Moriyasu ke Jakarta. Mereka, yakni Kaoru Mitoma, Brighton Hove Albion, Ritsu Doan, SC Freiburg, dan Takefusa Kubo, Real Sociedad. Shin Tae-yong mengatakan, meski Jepang tidak diperkuat striker andalannya, Ayase Ueda yang cedera saat membela Feyenoord, tetap saja Samurai Biru merupakan lawan yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Bisa dilihat dari ranking FIFA juga, Jepang yang tertinggi di Asia dan dalam hal performa pun mereka paling baik di Asia, kata Shin Tae-yong kepada wartawan, dikutip Jumat. Jadi, memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami, tambah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa organisasi permainan Jepang sangat baik sehingga timnas Indonesia dituntut tidak boleh lengah sedikitpun. Organisasi timnas Jepang itu memang sangat baik dan dari kita pun memang tidak boleh lengah sedikitpun, ujar Shin Tae-yong. Saya mengakui juga bahwa memang performa dan kemampuan tim Jepang sangat baik, tambah Shin. Menurut Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus menyiapkan diri lebih sempurna dan baik lagi. Jadi, persiapan harus lebih sempurna lagi walau tetap itu akan jadi pertandingan yang berat buat timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Media Jepang soroti daftar skuad timnas Indonesia yang akan hadapi tim Samurai Biru, singgung Justin Hubner yang pernah. Media Jepang soroti daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk hadapi tim Samurai Biru. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu tim Samurai Biru pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian 4 hari setelahnya akan menghadapi Arab Saudi, 19 November 2024. Sebelumnya, pada Senin, 4 November 2024, Timnas Indonesia telah merilis daftar pemain yang akan berjuang melawan Timnas Jepang. Dari daftar tersebut, nama-nama pemain andalan seperti Jay Itzes, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, dan kawan-kawan. Termasuk di dalamnya. Media Jepang Soccer King menyoroti daftar skuad Garuda yang akan hadapi negaranya. Mereka juga menyinggung Justin Hubner, pemain yang pernah membela klub Jepang. Media tersebut memaparkan, Indonesia bermain cukup gemilang di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad Shin Tae-yong mampu menahan imbang tim-tim kuat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum dikalahkan Cina. Jay Itzes CS menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, tandang. Kemudian di babak kedua menghadapi Australia, dengan hasil imbang 0-0, kandang. Di babak ketiga, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 lawan Bahrain, tandang. Namun, di babak keempat tim Merah Putih mengalami kekalahan pertama dengan skor 1-2 dari Cina. Sehingga,
Saat ini Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 kali seri dan 1 kali kalah. Selanjutnya, Timnas Indonesia melakukan persiapan lebih sempurna jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil untuk hadapi Jepang sempat disorot oleh media di negeri Sakura. Mereka menyebut Timnas Indonesia memanggil 16 pemain yang bermain di luar negeri, dan 11 pemain yang berpengalaman di Eropa. Kali ini, banyak pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang dipanggil, dengan 16 pemain bermain di luar negeri dan 11 pemain bermain di Eropa, tulis Soccer King. Media tersebut juga menyinggung Justin Hubner, bek Wolverhampton yang sebelumnya pernah membela klub Cerezo Osaka periode Maret hingga Juli 2024. Bek Justin Hubner, Wolverhampton Inggris, yang dipinjamkan ke Cerezo Osaka dari Maret hingga Juli tahun ini, juga masuk dalam skuad. Berlanjut. Pulih dari cedera engkel, Jordi Amat sudah tak sabar bela Timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan 19 November 2024. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela Timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan Timnas Indonesia usai bermain 1 babak lawan Bahrain. Jordi mengalami cedera di bagian engkel. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat Timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex-pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi engkelnya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ya ujar Jordi Amat dikutip dari kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim pada Selasa, 5 November 2024. Saya sudah bisa kembali, mengikuti latihan, tim. Sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional, itu cukup berat. Karena ada masalah dengan engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim, dan juga timnas. Ivar Jenner dipastikan absen melawan Jepang. Siapa pengganti idealnya? Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ada satu sosok krusial yang dipastikan absen pada pertandingan tersebut. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner harus menepi sementara. Ivar Jenner diketahui menjalani akumulasi kartu. Sebab, gelandang muda ini menerima 2 kartu kuning dalam 2 laga sebelumnya. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain, pada 10 Oktober lalu. Saat bertandang ke markas Cina, 5 hari kemudian, Jenner kembali mendapatkan kartu kuning. Menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong dalam upaya mencari solusi absennya Ivar Jenner di lini tengah Timnas Indonesia. Jika melihat karakter dan kebutuhan, Nathan Choeon sangat mungkin dipasang sebagai gelandang bertahan. Nathan bisa menemani Tom Haye di lini tengah. 2 pemain itu akan didukung oleh 2 sayap cepat dan kuat. Sandy Walsh atau Yakob Sayuri bisa mengisi sisi kanan. Sementara di sisi kiri tampaknya bakal menjadi milik Kelvin Verdong. Rafael Struijk gemilang, akankah jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia melawan Jepang? Shin Tae-yong pelatih Timnas Indonesia akan mengandalkan Rafael Struijk ketika menghadapi Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Struijk ini mempunyai performa dan juga tampilan yang gemilang bersama timnya, Brisbane Roar pada Liga Utama Australia telah menjadi sorotan,
Penampilan di Liga Kasta tertinggi negeri Kanguru tersebut telah menyita banyak perhatian publik dan juga penggemar sepak bola di Indonesia, dan akan menimbulkan sebuah optimisme yang besar dan juga kontribusinya bagi timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Jepang. Kemampuan Struijk sebagai penyerang telah mencetak sejumlah gol dan assist yang vital bagi Brisbane Roar. Rafael Struijk tidak memerlukan waktu yang lama dalam membobol gawang Sydney FC dengan memanfaatkan ruang yang terbuka di area gawang. Saat Rafael Struijk mencetak gol yang pertama kalinya telah membuat stadion bergemuruh dan ia langsung berlari ke arah supporter Brisbane Roar dan ikut menyuarakan keberhasilannya. Dalam kemampuan Rafael Struijk sangat diharapkan untuk bisa tampil dalam membela timnas Indonesia saat melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun pada ajang Piala Asia 2023 lalu Struijk ini pernah menghadapi Jepang akan tetapi ia gagal dalam mencetak gol. Pertandingan dalam melawan Jepang ini tentunya akan menjadi ujian yang berat yang akan dihadapi oleh Struijk dan juga seluruh timnas Indonesia karena Jepang ini merupakan tim kuat dengan kualitas pemain yang mumpuni. Akan tetapi Struijk ini akan tetap menunjukkan sebuah kemampuan terbaiknya dalam mengatasi pertandingan antara Indonesia versus Jepang di level internasional. Meski penampilan Struijk di Brisbane Roar seperti akan memberikan sejahtera harapan dalam kemenangan timnas Indonesia untuk melawan Jepang akan tetapi ini akan membutuhkan sebuah kerja keras dan juga kontribusi maksimal bagi seluruh pemain timnas Indonesia. PSSI gerak cepat siapkan striker keturunan setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR, 3 nama ini jadi sorotan. PSSI dikabarkan bakal langsung bergerak cepat mencari pemain keturunan lain setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR ya. Kevin Dix bukan pemain terakhir yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi sempat memberikan bocoran tengah menyiapkan pemain lain yang berposisi sebagai striker untuk dinaturalisasi. Ya kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi kepada awak media di Jakarta belum lama ini. Yunus Nusi menyebut pihaknya mendapatkan rekomendasi cukup banyak nama berposisi sebagai striker. Meski demikian, ia juga mengatakan PSSI tak mau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan ketua umum yang proses, ucapnya. Soal timnas Indonesia yang masih akan mencari pemain naturalisasi lain juga sempat dibeberkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito mengatakan Kevin Dix bukan pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini dikatakan Dito pada rapat kerja pertama periode 2024 hingga 2029 bersama Komisi 13 dan Komisi X DPR RI, Senin 4 November, saat membahas proses permohonan pertimbangan naturalisasi dari Kevin Dix Bakarbesi untuk timnas putra senior, serta Noah Johanna Christina Cornelia Latomu dan Estela Raquel Lopatij untuk timnas putri senior. Ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, kata Dito, dikutip dari akun resmi Instagram miliknya. Pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan dari cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau tidak disampaikan nanti kaget, kata dia. Sejauh ini, nama-nama stiker keturunan memang sudah santer dikabarkan bakal segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa nama yang sejak lama dikaitkan dengan PSSI adalah Mauro Ziljera, FC Volendam U21, Ula Romeni, FC Utrecht, hingga mantan pemain Topo SS, Delano Ladan.